Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Ibu Diana Laili Fitri, Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah Data Mining. Kami dari kelompok 14 kelas A akan mempresentasikan tugas akhir yang berjudul Analisis Data Mining Optimalisasi Penjualan Tanaman Hias menggunakan algoritma clustering dan metode K-mean. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dwi Wijayanto dengan NIM 2021-53035. Yang kedua ada Gayung Prasasti dengan NIM 2021-53062. Kemudian saya sendiri, saya Nuril Iza dengan NIM 2021-53080. Yang terakhir ada Muhammad Khalid Ridwan dengan NIM 2021-53088. Dari studi kasus yang kami ambil melatar belakangi yaitu industri penjualan tanaman hias semakin bersaing dengan banyaknya pilihan tanaman yang tersedia baik di toko offline maupun online. Hal ini menuntut penjualan untuk lebih memahami preferensi dan perilaku pembelian konsumen agar dapat mengoptimalkan strategi penjualan dan pemasaran untuk meningkatkan penjualan dan kepuasan pelanggan. Dalam konteks optimalisasi strategi penjualan, algoritma clustering K-means dapat digunakan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik dan pola pembelian mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang segmentasi pelanggan dan pola pembelian, penjual dapat mengembangkan strategi pemasaran yang lebih terfokus dan personalisasi produk yang lebih efektif sebagai upaya untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Solusi dari permasalahan tersebut yaitu untuk mengoptimalkan penjualan tanaman hias dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Pemanfaatan data mining melalui algoritma K-means dapat menggunakan untuk mengelompokkan pelanggan berdasarkan karakteristik dan pola pembelian mereka. Hal ini merupakan penjual dan toko tanaman hias untuk mengidentifikasi segmen-segmen pelanggan yang unik dan mengembangkan pendekatan pemasaran yang lebih efektif. Selain itu, adaptasi terhadap perubahan landscape industri juga penting termasuk pengembangan strategi penjualan online yang efektif seperti optimalisasi situs web menggunakan marketplace digital dan pemanfaatan media sosial. Kemudian ada strategi penjualan, yaitu yang dibuat oleh perusahaan untuk menentukan bagaimana dapat meningkatkan volume penjualan produknya serta dapat memenuhi kepuasan permintaan konsumen. Strategi penjualan dibutuhkan agar pelanggan merasa senang dengan gaya penjualan yang dilakukan. Ada orang-orang yang melakukan usaha bisnisnya dengan strategi penjualan yang salah, sehingga pihak konsumen malah merasa tidak nyaman dengan proses penjualan tersebut. Kemudian akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Ridwan. Baik, terima kasih Mbak Sheila. Saya akan menjelaskan tentang metode cluster. Merupakan sekelompok atau sekumpulan objek data yang similiar satu sama lain dalam klaster yang sama dan disimiliar terhadap objek-objek yang berbeda. Berbeda klaster. Objek akan dikelompokkan ke dalam satu atau lebih klaster sehingga objek-objek yang ada dalam suatu klaster akan mempunyai kesamaan yang tinggi antara satu dengan yang lainnya. Algoritma K-means. K-means adalah salah satu metode clustering atau pengelompokan data yang paling banyak digunakan. Metode ini berusaha untuk mengelompokkan data menjadi clustering atau kelompok berdasarkan kesamaan karakteristik data. Clustering data, dataset. Berikut adalah dataset contohnya. Kemudian akan disambung oleh teman saya Dwi.
Selanjutnya saya akan menjelaskan dalam perhitungan data sesuai dengan metode yang digunakan. Next. Untuk langkah-langkah pengelompokan menggunakan K-Means, yang pertama menentukan jumlah cluster K yang akan dibentuk. Yang selanjutnya memilih sebanyak K data dari data set secara random dijadikan sebagai pusat cluster Android awal. Selanjutnya menentukan jarak data atau objek ke cluster terdekat. Untuk menghitung jarak semua data ke setiap titik pusat cluster dapat menggunakan teori jarak Euclidean sebagai figur. Selanjutnya, untuk nomor 4, menghitung kembali pusat rata-rata dari semua objek dalam klaster tertentu. Selanjutnya, jika pusat klaster tidak berubah lagi, maka proses klaster selesai. Atau kembali ke langkah nomor 3 sampai pusat klaster tidak berubah lagi. Next. Eh, Selanjutnya, yang pertama, sampel analisis data. Berikut adalah data-data yang sudah diproses. Selanjutnya, menentukan nilai K untuk mengetahui jumlah klaster yang akan diinginkan. Dalam penelitian ini, penulis menentukan nilai K sama dengan 3 untuk jumlah kelompok klaster menurut jumlah terjual. Klaster 0 sama dengan sedang, klaster 1 sama dengan rendah, klaster 2 sama dengan tinggi. Yang ketiga, memilih data secara random sebagai centroid atau pusat data. Data 9 adalah data C0, data 21 adalah data C1, dan data 24 adalah data C2. Selanjutnya, menghitung jarak pusat cluster. Proses klasterisasi menggunakan jarak terdekat dari masing-masing data yang dihitung. Di bawah ini adalah penentuan data yang digunakan untuk centroid dan hasil perhitungan data dalam menentukan jarak setiap data dengan masing-masing centroid. Next. Yang pertama, proses perhitungan jarak pusat klaster untuk C0, C1, dan Z menggunakan persamaan. Di bawah ini adalah tabelnya. Dan berikutnya, yang B, berikut hasil perhitungan jarak pusat klaster pada literasi 1. Yang C, proses perhitungan menggunakan persamaan jarak ke titik, di mana untuk masing-masing data dicari jarak ke titik pusat C0, C1, dan C2. Next. Yang kelima sendiri, apabila nilai sedang masuk ke dalam cluster C0, maka data masuk ke dalam cluster 0. Dan nilai rendah masuk ke dalam cluster 1, maka data masuk ke dalam cluster 1. Nilai tinggi masuk masuk ke dalam cluster 2. Hasil pengelompokan cluster pada tabel berikut. Hasil literasi 3. Cluster C0 berjumlah 15, cluster C1 berjumlah 3, dan cluster C2 berjumlah 32. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Bayu. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan pola dengan metode K-means dengan algoritma K-means. Next. Yang pertama menggunakan rapid manner. Nah, kita eh, membuat polanya. Yang pertama itu membuat mengambil data Excel-nya di red CSV. Next. Kemudian kita jalankan, kemudian keluar. Nah, ini jenis-jenis data atau dan atribut-atributnya setelah kita jalankan. Next. Yang ketiga, langsung disambungkan ke metode K-means. Nah, di rapid manner terdapat di segmentation di K-means nanti lalu ditarik saja. Kemudian datanya keluar. Nah, kami membuat datanya di penentuannya di clustering ketiga dan membuat measure tipsnya di mixed measure, dan mixed measure-nya ini nanti otomatis kalau kita memilih mixed measure langsung otomatis yang bawahnya ikut juga. Next. Nah, ini menentukan cluster yang satu yang sudah saya singgung slide yang tadi. Kita mengambil 3 clustering dan mengambil maxerannya 10, maxer types-nya maxed measure, dan nanti yang maxed measure-nya ikut dengan measure types-nya. Lanjut. Yang dihasilkan, saya mengambil X-nya itu sebagai stok, Y-nya sebagai jumlah yang terjual. Nah, yang berwarna hijau ini masuk ke cluster 2, dan yang biru ini masuk ke cluster 0,
Yang oranye ini masuk ke klaster 1. Next. Nah, ini selanjutnya akan membuat polanya seperti ini. Dari kita ambil segmentase, kita cari operatornya performance, nanti kita ambil segmentation yang cluster distance performance. Nanti di performance ini kita akan mengedit datanya, soalnya kalau yang binominal tidak bisa dijalankan. Jadi nanti di performance ini datasetnya harus diubah terlebih dahulu, baru kita jalankan. Nah, yang clustering yang atas ini, yang sambungannya yang ke satu disambungkan ke yang nomor 2, yang kedua clustering disambungkan ke nomor 1, dan lanjutnya dijalankan. Nah, di sini kita mengambil yang maximax. Soalnya kalau tidak mengambil maximax, ini nanti hasilnya negatif. Next. Nah, ini perhitungan jaraknya. Yang cluster 0 ada 51 items dari 212 data. Cluster 1 21 items dari 212 data. Cluster 2 ada 137 items dari 212 data. Ini adalah performance vektornya yang cluster 0, 1, dan cluster 2. Nah, di sini cluster 0 ini masuknya ke sedang, dan cluster 1 masuknya ke rendah, cluster 2 masuknya yang tinggi berdasarkan jumlah terjual. Karena kami mengambil klasternya sesuai dengan jumlah terjualnya. Next. Nah, ini pola yang dihasilkan dari rapid miner. Cluster 0 mengelompokkan data berdasarkan jumlah terjual yang sedang. Cluster 1 yang mengelompokkan data berdasarkan jumlah terjual yang rendah. Yang cluster 2 mengelompokkan data berdasarkan jumlah terjual yang tinggi. Next. Baik, saya akan menjelaskan tentang job description. Yang pertama dari Dwi Wijayanto dari NIM 2021-53035. Job description yaitu pembuatan makalah dan mencari jurnal. Yang kedua, Sheila Nurul Iza dengan NIM 2021-53080 yaitu mencari jurnal, makalah, dan membuat PPT. Yang ketiga, Gayung Prasasti dengan NIM 2021-53062 dengan job desk menghitung data di Excel. Yang keempat, dengan saya sendiri, Muhammad Halid Ridwan dengan NIM 2021-53088 dengan membuat makalah dan pembuatan video. Kemudian disambung dengan moderator. Kemudian ada proses pembuatan tugas akhir. Ini video singkat. Nah, itu tadi dari kelompok kami. Sekian. Apabila ada kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.